Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'da. Jemaah salat maghrib rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah nasihat atau mungkin sebuah kata-kata mutiara dari sahabat Nabi Imam Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan seperti ini: Isnani la yashba'an, talibul ilm wa talibud dunya. Dua karakter manusia, gitu ya Ustaz kira-kira ya. La yashba'an, yang nggak akan merasa pernah cukup, yaitu satu orang yang mencari ilmu, karakter orang yang cinta mencari ilmu gitu ya, dan yang kedua yang karakter orang yang cinta mencari dunia. Apa itu dunia? Gampangannya seperti yang pernah digodakan oleh setan kepada Nabi Adam, yaitu harta dan tahta. Ya Adam, hal adulka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Wahai Adam, maukah engkau aku tunjuki pohon khuldi, pohon yang memberikan buah terus-menerus, khuldi, dan wa mulki la yabla, dan kekuasaan yang nggak ada bala, yang nggak ada gangguan, yang nggak ada henti-hentinya. Jadi itu godaan dunia, yaitu harta dan tahta. Saya termasuk bersyukur pernah mendengar hadis, atau bukan hadis, saya pernah mendengar tafsir tentang hal ini. Nabi Adam itu tergoda bukan karena dia tergoda harta dan tahta ya, tapi karena waktu itu setan bersumpah dengan nama Allah. Lah ya, Nabi Adam itu ya mungkin masih culun lah ya, namanya baru diciptakan oleh Allah gitu kan. Jadi nggak sangka gitu loh, ada makhlukmu ya Allah yang berani bersumpah atas namamu, gitu loh kira-kira itu. Jadi bukan karena tergoda itu betul ya, tapi lebih karena ini sungguh-sungguh nih menggunakan asma Allah gitu. Jadi kita jangan sampai kena culun begitu juga, orang bersumpah atas nama Allah terus mencoba membujuki kita, jangan sampai seperti itu juga. Nah baik, kembali kepada Ibnu Mas'ud tadi itu terkait dengan ini, kalla innal insana la yatgha ara'a hustadna, dan seterusnya. Kalla, jadi biasa peringatan keras itu, gitu lah kira-kira, jangan begitu gitu ya, baik prevensi ataupun teguran keras terhadap yang akan disebut berikutnya. Kalla innal insana la yatgha, yaitu yang disebut berikutnya ya, innal insana la yatgha, sungguh sangat melampaui batas yang namanya insan itu, manusia itu sangat melampaui batas. Mengapa demikian? Ara'a hustadna, karena dia merasa istadna, merasa self sufficient, merasa sudah cukup. Nah, cukup di sini yang dimaksudkan adalah orang yang cukup dengan ilmunya tapi haus dengan dunianya. Begitulah Ibnu Mas'ud gitu ya. Artinya jamaah sekalian, hati-hatilah di sini ya. Ketika kita itu menjadi pencinta dunia, menjadi pencinta hartawi, gitu ya kan, maka kita itu mau nggak mau itu akan berkurang selera ilmu kita. Mereka yang ngejar-ngejar tahta, mereka yang ngejar-ngejar jabatan, mau pilkada, mau pilpres, mau apa gitu ya, itu mau tidak mau kita akan melihat kemerosotan keilmuannya. Kalau diomongin, terutama ilmu agama ya, kalau dikasih tahu, diingetin pakai ilmu agama itu bangkit marahnya, itu bangkit tidak sukanya, itu mesti hati-hati sekali itu. Karena ada hubungan erat itu di antara dua hal itu ya, antara haus duniawi dengan puas ilmu, itu ilmu agama dalam hal ini itu ada hubungannya. Kebalikannya, Ibnu Mas'ud mengatakan kebalikannya, yaitu mereka yang haus dengan ilmu itu akan menjadi seperti dalam ayat innama yakhsyallahu min ibadihi ulama, itu seperti itu. Jadi mereka yang haus akan ilmu itu lahirnya menjadi orang yang sangat takut pada Allah. Kalau sudah berangkat yakhsyallah, takut pada Allah, maka lahirlah bentuk kehati-hatian yang kita sebut dengan takwa kepada Allah. Nah, takwa kepada Allah itu derivatifnya macam-macam. Takwa kepada fitnah, takwa kepada neraka, takwa itu derivatifnya, karena takwa itu sendiri kan hati-hati ya, itu seperti itu. Jadi memang kita melihat betul itu ya, peringatan-peringatan dalam ayat ini kadang-kadang tersembunyi gitu ya, tidak langsung tampak. Mengapa? Ya karena itulah namanya ayat. Kalau semuanya secara eksplisit ya nggak lagi ayat.
Makna utama ayat itu pertanda, tanda-tanda sesuatu harus kita pikir. Nah itu kalau kalangan dunia pramuka itu ngerti betul. Ada pohon dibengkokkan misalnya, atau apa gitu ya, itu tanda. Jadi memang meminta kita berpikir terhadap ayat-ayatnya. Dan salah satu yang disampaikan Ibnu Mas'ud itu betul-betul membuat kita jadi terfikirkan bahwasanya mereka yang haus akan dunia akan menjadi kurang merasa butuh lagi dengan ilmu agama atau merasa istagna begitu ya. Kebalikannya, kita akan melihat banyak sekali guru-guru, dosen-dosen yang masih haus dengan ilmu, yang ngajar, yang belajar gitu kan, itu tidak begitu silau gitu dengan duniawi, sederhana gitu ya kan, tidak biasa saja gitu. Bahkan pada puncaknya mereka yang betul-betul sudah mengerti betul ilmu agama, dia akan tahu pada titik itu dia tidak terguncang ketika dapat limpahan rezeki begitu besar. Katakanlah tahu-tahu dapat perkara proyek nilainya 10M atau 100M gitu ya, biasa saja, tidak silau, tidak kagum-kagum gitulah. Sama halnya ketika dia kehilangan tabrakan mobilnya, kebakaran, itu ya nggak goncang gitu. Ya relax saja gitu ya, sedih mungkin ada, tapi ya nggak gimana-gimana amat. Karena apa? Dia hausnya pada ilmu, bukan pada dunia. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.